Konnichiwa minasan, balik lagi bersama saya Athena Zaitun Amirul Mujahidin dari kelas 11 CCKT 2. Nah, pada video kali ini tuh kita memasuki bab 13 yaitu Dynamic Routing EIGRP. Nah, pada video kemarin saya itu kan sudah membuat topologi static routing, yang berarti itu kita harus mengonfigurasikan routernya satu persatu. Sedangkan untuk materi kali ini tuh kita akan menggunakan yang namanya dynamic routing, yang mana kita itu tidak perlu mengonfigurasikan routernya satu persatu. Kita itu cukup mengkonfigurasikan untuk router yang barunya. Misalkan di sini saya akan membuat topologi baru. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk si router 1 itu dia menuju ke router 2 menggunakan interface yang ini yaitu 10.1. Kemudian router 2 itu dia IP-nya itu 10.2. Lalu untuk router 1 yang menuju ke PC 1 itu IP-nya seperti ini. Lalu untuk router 2 yang menuju ke PC 2, ini saya ganti dulu. Itu dia menuju atau menggunakan IP atau jalur yang ini. Lalu untuk PC1 IP-nya 10.2, lalu untuk PC2 20.2. Nah, di sini saya akan konfigurasikan untuk routernya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam interface GIG 0/0 ya teman-teman. Lalu di sini kita akan ketikkan IP address-nya, yaitu yang ini ya teman-teman, yang 10.10.10.1. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kita enter. Nah, lalu di sini kita ketikkan no shutdown. Kemudian di sini kita exit. Lalu kita masuk ke dalam interface yang ini GIG 0/1. Kemudian kita enter, lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.10.1. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian kita masukkan perintah no shutdown. Nah, selanjutnya di sini kita akan konfigurasikan pada router keduanya. Di sini kita masuk ke CLI, kemudian di sini kita masukkan ke interface GIG 0/0. Kemudian kita enter, lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.10.2, kemudian subnet masknya. Nah, lalu di sini kita beri perintah no shutdown, kemudian pergi ke ini, kita exit, kemudian pergi ke interface GIG 0/1, kemudian masukkan IP address-nya yaitu yang ini ya teman-teman, 192.168.20.1, lalu subnet masknya. Nah, kita aktifkan menggunakan perintah no shutdown. Maka di sini dia sudah hijau semua ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya akan konfigurasikan IP untuk PC-nya. Pertama kita ke PC 1. Di sini kita menggunakan IP-nya itu 192.168.10.2. Kemudian subnet masknya. Lalu di sini default gateway-nya kita menggunakan yang ini ya teman-teman, yaitu 192.168.10.1. Kemudian lanjut ke PC keduanya, dia menggunakan IP-nya itu 192.168.20.2. Kemudian di sini subnet mask.
Lalu default gateway-nya menggunakan yang ini ya teman-teman, yaitu 192.168.20.1. Nah, jika sudah, di sini kita akan konfigurasikan untuk dynamic routing-nya. Nah, sebelum itu kita akan menjelaskan dulu perbedaan antara static routing dan juga dynamic routing. Nah, kalau static routing kan kita menuliskan network, subnet mask, dan juga jalurnya. Misalkan ketika kita mau ke router 2, berarti jalurnya itu misalnya yang ini 20.1. yang mana dia melalui 10.2. Jadi inilah jalur yang digunakan untuk konfigurasi yang statik. Kalau misalnya di sini kita pakai dynamic, itu kita bisa menggunakan cara yang namanya advertise connect network. Kita taruh di sini saja ya teman-teman. Nah, jadi kita itu akan seperti seolah-olah mempromosikan untuk IP-nya. Nah, langsung saja kita konfigurasikan. Di sini kita pergi ke router 1. Lalu di sini kita exit dulu. Kita ketikkan itu show IP route. Kemudian kita enter. Nah, perhatikan teman-teman, di sini tuh kan ada yang C, yaitu connect. Jadi IP inilah yang akan kita promosikan. Di sini saya akan copy dulu semuanya. Nah, di sini saya rapikan sedikit. Jadi konsepnya itu berarti ketika router 1 itu dia akan melakukan advertise connect network atau promosi ke router 2, berarti kita itu hanya akan konfigurasikan di satu router saja. Nah, nantinya secara otomatis router kedua itu dia akan menambahkan jalurnya. Misalkan di sini itu PC1 ke PC2, si router 2 itu nantinya dia kan sudah punya jalur yang 10.1-nya. Berarti yang belum punya itu yang 192.168.10.0 ya teman-teman. Lalu si router 1 itu dia akan mempromosikan IP yang ini. Lalu nanti router 2 akan secara otomatis menambahkan jalur yang ini ya teman-teman. Nah, lalu untuk sebaliknya ketika si router 2 itu dia akan mempromosikan IP yang 20.0, karena kalau yang 10.0 itu dia sudah sama-sama punya. Terus nanti router 1 dia akan menambahkan jalur yang 10.0 ya teman-teman. Sehingga nantinya PC1 dan juga PC2 itu dia bisa saling berkomunikasi. Nah, perlu kalian ketahui dynamic routing itu dia memiliki beberapa protokol. Yang pertama itu RIP, lalu IGRP, OSPF, dan juga PGP. Nah, kalau RIP itu dia sekarang jarang digunakan. Lalu untuk IGRP, dia itu digunakan ketika si router Cisco bertemu dengan router Cisco. Kalau OSPF itu dia open standard. Jadi bisa digunakan ketika router Cisco itu bertemu dengan router selain router Cisco-nya. Nah, kalau PGP itu juga open standard, tapi berbeda dengan OSPF. Nah, di sini tuh kita akan mempelajari tentang yang IGRP. Jadi, untuk konfigurasinya itu saya akan lakukan dengan metode yang namanya Dynamic Routing EIGRP. Nah, di sini kita masuk ke router satunya. Nah, lalu di sini saya ketikkan route. Ini jangan caps lock, route EIGRP. Kemudian di sini kita beri tanda tanya, maka di sini akan ada seperti ini ya teman-teman. Di sini kita akan memasukkannya itu 10 saja. Nah, di sini saya akan menambahkan sebuah network ya teman-teman, bisa kalian simak. Nah, lalu kita akan lakukan hal yang sama pada router 2-nya. Nah, lalu kita ketikkan to show IP neighbor, maka dia itu sudah ada. Lalu di sini saya juga akan coba cek pada router satunya. Nah, di sini juga sudah ada ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan coba cek menggunakan perintah to show IP route. Kemudian kita enter. Nah, maka di sini itu ada yang D ya teman-teman, yang mana D itu dia bukan dynamic, tapi D itu EIGRP. Nah, untuk melihat kodenya itu di sini dia itu
20.0 ya teman-teman, yang merupakan dia IP dari EIGRP. Nah, kemudian di sini kita akan coba untuk mengirimkan paket dari PC1 ke PC2. Maka di sini hasilnya successful ya teman-teman. Nah, pada materi sebelumnya di sini itu kita mengkonfigurasikan 3 router. Nah, di sini juga untuk topologinya sama akan saya tambahkan untuk router ketiganya. Kira-kira untuk topologinya seperti ini ya teman-teman. Di sini kita akan konfigurasikan untuk masing-masing interface. Di sini kita pergi ke router 2, lalu di sini kita exit. Setelah itu di sini kita akan masukkan IP yang untuk interface geek 0/2. Kemudian di sini untuk IP-nya itu yaitu 10 titik ini 20 ya teman-teman, 20.20.20.1. Kemudian subnet masknya, lalu kita bisa ketikkan perintah no shutdown. Setelah itu di sini kita konfigurasikan pada router 3-nya, ke CLI. Setelah itu di sini kita akan konfigurasikan ke interface geek 0/0. Kita enter, lalu di sini IP address yang digunakan adalah yaitu menggunakan 20.20.20.2. Kemudian subnet masknya, lalu kita aktifkan dengan no shutdown. Setelah itu di sini kita masuk ke dalam interface geek 0/1, kita enter, lalu masukkan IP address-nya yaitu 192.168.30.1, lalu subnet mask-nya. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan coba untuk pasang IP pada PC 3-nya. Di sini kita buka desktop, IP configuration, lalu di sini kita menggunakan IP-nya itu 192.168.30.2. Kemudian subnet mask, lalu default gateway-nya itu 192.168.30.1. Nah, kalau di static routing itu kita konfigurasikan satu per satu, berarti di router 2 dikonfigurasi dan di router 1 juga dikonfigurasi. Tetapi kalau di dynamic routing kita hanya melakukan 2 konfigurasi saja, yaitu pada router baru dan juga router yang tersambung ke router barunya, yaitu router 2 dan juga router 3 ya teman-teman. Nah, di sini kita buka dulu untuk router 3-nya. Lalu di sini kita bisa exit. Setelah itu untuk konfigurasikan setelah itu kita masuk ke perintah router EIGRP 10 seperti yang tadi. Kemudian di sini kita masukkan networknya yaitu yang 20.20.20.0. Kemudian di sini kita enter, lalu di sini kita juga akan memasukkan networknya yang 192.168.30.0. Nah, selanjutnya di sini kita konfigurasikan pada router 2-nya. Di sini kita exit, kemudian masuk ke dalam router EIGRP 10, lalu kita masukkan network yang 20.20.20.0. Kemudian di sini kita enter, maka dia itu sudah up ya teman-teman. Kita ketikkan yang network 192.168.30.0, kita enter. Nah, lalu di sini kita ketik show IP route. Maka di sini dia itu sudah tertambahkan untuk IP si router 3-nya ya teman-teman, yang berarti dia itu yang ke geek 0/1. Nah, misalkan di sini saya akan coba untuk mengirimkan paket dari PC 2 ke PC 3.
kita ulangi, maka dia sudah berhasil ya teman-teman. Sekarang di sini kita akan coba ke router 1 terlebih dahulu. Selanjutnya di sini kita bisa cek menggunakan perintah do show IP route, kemudian kita enter. Nah, di sini juga sudah otomatis ada untuk IP yang di PC atau router 3-nya ya teman-teman. Sekarang di sini kita akan coba untuk mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 3. Maka di sini juga sudah successful ya teman-teman. Jadi secara otomatis si router 1-nya itu dia mengikuti router 2 dan juga router 3-nya karena kan sudah ada network. Yang mana di sini kita akan coba untuk menggunakan VLAN ya teman-teman. Di sini kita akan tambahkan sebuah switch dan juga PC. Saya akan coba percepat, kalian simak ya teman-teman. Kira-kira untuk topologinya seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita akan coba untuk konfigurasikan VLAN. Di sini kita buka switch-nya. Nah, di sini itu kita akan coba untuk mengkonfigurasikan VLAN, yang mana pada PC 5 dia menggunakan VLAN 20 dan juga PC 4 dia menggunakan VLAN 10. Di sini kita ketikkan VLAN 10 dan juga VLAN 20. Setelah itu di sini kita exit. Nah, saya akan memasukkan interface-nya ke dalam VLAN, yaitu PC 4 dia itu terhubung ke interface FA0/2. Kemudian kita enter, lalu di sini kita ketikkan switch port mode access. Kita enter, lalu kita ketikkan switch port access VLAN 10. Kita enter. Setelah itu di sini kita exit. Lalu di sini kita masuk ke interface FA0/3. Lalu kita ketikkan switch port mode access, lalu di sini kita ketikkan switch port access VLAN 20. Kemudian di sini kita enter, lalu kita exit. Nah, di sini kita coba ketikkan do show VLAN brief. Maka di sini VLAN 10 dan VLAN 20 sudah ada ya teman-teman. Sekarang di sini kita akan terangkan dulu untuk switch-nya. Di sini kita akan masuk ke dalam interface FA0/1 karena interface FA0/1 itu dia yang terhubung ke router 3. Nah, di sini kita bisa ketikkan switch port mode trunk. Nah, setelah itu di sini kita masuk ke dalam router 3. Nah, di sini kita masuk ke dalam interface gig 0/2. Kemudian di sini kita masukkan IP address yang berarti itu dia 30 yang ini ya teman-teman, 30.30.30.1. Kemudian subnet masknya kita enter. Nah, kemudian di sini kita beri perintah no shutdown. Nah, di sini sudah hijau ya teman-teman. Terus kita akan konfigurasikan untuk IP-nya. Kita exit. Nah, di sini itu kita akan membuat sebuah sub interface. Di sini kita masuk ke dalam interface gig 0/2.10. Kemudian kita enter. Lalu di sini kita ketik encapsulation dot 1Q 10 ya teman-teman. Nah, lalu di sini itu untuk IP address-nya di sini menggunakan 192.168.40.1. Di sini saya lupa untuk menambahkan subnet mask-nya ya teman-teman.
Nah, setelah itu di sini kita exit. Lalu kita masuk ke dalam interface gig 0/2.20. Lalu di sini kita ketikkan encapsulation.1q20. Kemudian kita enter, lalu di sini kita akan masukkan IP address-nya yaitu 192.168.50.1. Kita enter, kemudian ini saya lupa untuk menambahkan subnet mask-nya. Nah, lalu di sini kita exit. Lalu di sini kita akan coba untuk pasangkan IP-nya. Nah, di sini kita akan coba untuk mengirimkan paket dari PC 4 ke PC 5, maka dia successful. Kemudian dari PC 3 ke PC 4, dia juga successful. Tapi ketika kita mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 4 atau 5, dia itu belum bisa karena dia belum mengkonfigurasikan untuk dynamic routing-nya. Di sini kita masuk ke router 3. Lalu kita masuk ke dalam router EIGRP10, lalu kita masukkan network-nya, itu yang 40.0, lalu yang 50.0, dan juga yang 30.0. Kemudian di sini kita coba cek. Nah, di sini kita sudah ada untuk yang 50.0 dan juga 40.0. Lalu di sini kita juga akan cek pada router 2-nya. Nah, di sini kita juga sudah ada, lalu pergi ke router 2. Nah, di sini juga sudah ada ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan coba cek untuk mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 4. Dia sudah successful. Kemudian dari PC 1 ke PC 5, dia juga successful. Ini saya delete saja. Kemudian dari PC 2 ke PC 4, dia sudah bisa. Lalu dari PC 2 ke PC 5, dia juga sudah bisa ya teman-teman. Jadi di sini tuh dia semuanya sudah terhubung melalui dynamic routing EIGRP. Nah, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.